Dan untuk mengetahui situasi terkini kita terhubung bersama jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di posko pengungsian Pahambatan, Kecamatan Empat Koto, Agam, Sumatera Barat. Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Agam mengingat dengan adanya banjir dan longsor susulan ini, apakah setidaknya ini menyulitkan atau menghambat proses pendistribusian bantuan di sana? Ya, Eka dan pemirsa, betul sekali. Hujan deras yang masih mengguyur Kabupaten Agam sejak Sabtu sore kemarin dan Minggu siang tadi itu menghambat proses pencarian dan pendistribusian bantuan ke beberapa daerah-daerah titik-titik pencarian, termasuk juga dengan pendistribusi bantuan ke pengungsian-pengungsian. Seperti di belakang saya sekarang ini adalah posko pengungsian di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka, Kecamatan Empat Koto. Di sini ada 30 orang pengungsi yang berasal dari daerah sekitar. Haikal. Wahyu, Anda di posko bisa perlihatkan kepada kami bagaimana situasi terkini. Kita ingin sama-sama melihat mungkin Wahyu bagaimana situasinya. Apakah memang dari posko ini sudah kelayakannya sudah cukup untuk para pengungsi, bisa diperlihatkan juga kepada kami? Ya. Baik. Ya. Di posko pengungsian ini masyarakat mulai berkumpul di sore hari, namun pada pagi harinya warga memilih untuk kembali ke ladang dan ke rumah-rumah masing-masing untuk membersihkan material lumpur. Di Jorong Balingka sendiri, permisi Ibu, gimana Ibu? Nah, di Balingka ini sendiri untuk kebutuhan listrik itu aman, tidak ada yang jaringan listriknya yang putus. Sementara untuk di daerah Palembayan, Malala itu para pengungsi masih butuh air bersih, termasuk juga dengan listrik. Itu Haikal. Ya, Wahyu, saya melihat juga ada beberapa anak ya di sana. Bagaimana dengan kebutuhan untuk anak-anak di sana seperti pakaian maupun obat-obatan dan juga lansia? Apakah Anda melihat ada lansia di sana dan kebutuhannya seperti apa? Apakah sudah terpenuhi, Wahyu? Betul sekali, Bram. Haikal. Di sini untuk kebutuhan para pengungsi ini yang bayi itu masih membutuhkan berupa seperti makanan bayi, termasuk dengan susu bayi, pakaian dalam juga sangat dibutuhkan saat ini untuk para lansia, seperti diapersnya untuk bayi dan untuk lansia. Untuk pasokan makanan sehari-hari ini bagaimana, Wahyu? Apakah sudah didirikan dapur umum atau dapur darurat di sana? Ya, betul sekali, Eka. Dapur umum sudah berdiri di sini sejak, udah berdiri ya Kak ya? Dapur umumnya? Sudah. Kemarin sudah ada, tapi tidak ada lagi yang di Simpang? Oh ya, Haikal, kemarin ada dapur umum, tapi sekarang dapur umum sudah tidak ada lagi karena dipasok langsung setelah dimasak dari kecamatan lain, dibawa ke sini. Begitu informasinya, Haikal. Oke, ini situasi di dalam ya, Wahyu. Untuk yang di luar seperti apa? Bisa Anda perlihatkan juga kepada kami situasinya seperti apa untuk situasi warga pengungsi yang berada di luar? Ya, sekarang warga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib yang ini posko ini berdekatan, sangat berada di halaman masjid di Pahambatan ini. Warga sedang berusaha bersiap-siap untuk berwudu, bertempat wudu, dan ada juga sebagiannya yang berada di luar. Nah, begini suasana. Ini tidak jauh dari tempat saya ini, di sebelah situ ada Simpang Malala. Itu jalan ke situ, itu terhambat material longsor. Ada sekitar belasan titik longsor yang masih belum terbuka karena keterbatasan alat berat.
Baik Wahyu, apakah ini warga yang berada di pengungsian ini apakah sudah sebagian besar atau malah sebagian besarnya masih berada di rumah masing-masing? Dan bagaimana untuk akses menuju ke pengungsian? Apakah ada kendala yang cukup berarti gitu? Artinya masih banyak wilayah yang terisolir di rumah-rumah para warga yang terdampak banjir dan longsor ini? Ya Iqbal, di sini yang berada di pengungsian Pahambatan ini adalah warga yang di Balingka, warga Jorong Nagari Balingka ya. Di sini warga yang rumahnya berada di pinggir-pinggir sungai dan rawan untuk jika terjadi banjir bandang lagi, dan ada beberapa yang rumah-rumahnya memang rusak dan hanyut yang di pinggir sungai ini. Sementara warga ini tidak bisa pulang kembali ke rumahnya dengan alasan tersebut, dan untuk akses ke ladang masih aman masyarakat ini. Gitu, Iqbal. Ya, baik. Bayu, maksud kami Wahyu, terima kasih atas laporan Anda. Kita harapkan bahwa bantuan segera datang dan distribusi berjalan dengan lancar. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda darurat Iya, kayak gini. iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Di tengah pencarian korban banjir bandang Padang Panjang, Sumatera Barat, tim SAR menemukan bunga rafflesia mekar di tepian sungai di Padang Panjang. Temuan langka terjadi di balik operasi penyelamatan yang masih berlangsung. Proses pencarian korban hilang pasca banjir bandang yang menerjang Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat masih berlangsung. Saat menyisir area terdampak bencana, tim SAR tidak sengaja menemukan bunga rafflesia yang sedang mekar di tengah hutan basah. Penemuan ini terjadi saat mereka menelusuri jalur sulit untuk mencari korban yang belum ditemukan. Pada saat tim gabungan SAR melakukan penyisiran sungai tidak jauh dari aliran sungai yang alat berat bekerja, pada sisi tebing kita menemukan bunga rafflesia yang sangat indah sekali. Hingga hari ke-11 pencarian, 34 korban yang belum ditemukan, 19 diantaranya warga Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.